Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, plus kita baru saja menyelesaikan salat berjamaah dan ba'diyah. Semoga dulunya kita di sini insyaallah menjadi amal jariyah kelak yang akan membantu kita di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudratun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian kita malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada kesempatan hari ini adalah kriteria suami yang talaknya berlaku dan masail, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan talak. Para ulama bersepakat bahwa seorang suami yang berakal sehat, baligh dan bebas menentukan pilihan, tiga ya, adalah orang yang memiliki wewenang menceraikan dan talaknya berlaku. Sehat, baligh dan bebas menentukan pilihannya. Artinya dia sadar dalam menentukan pilihan tersebut. Artinya jika dia seorang yang gila, hilang akalnya, ya, baik hilang akal ini hilang akal selamanya atau sementara. Ada orang mabok misalnya, kan hilang akal dia, maka tidak sah. Anak kecil atau terpaksa, maka pernyataan talaknya dianggap main-main sekalipun dia sendiri yang mengucapkannya. Alasannya talak adalah perbuatan yang memiliki sekian banyak pengaruh dan adalah perbuatan yang memiliki dan konsekuensinya terhadap kehidupan suami istri, sehingga pihak yang menceraikan meski memiliki kelayakan yang sempurna agar perbuatannya dianggap sah. Nah, kemudian kelayakan dikatakan sempurna jika mencakup yang tadi, dia berakal, artinya akalnya sehat, ya, akalnya sehat, balik dan bebas menentukan pilihan. Dalil dalam menentukan hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, diangkat dosa atau kesalahan dari tiga macam manusia. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa 'anis sabiy hatta yahtalim,
anak kecil sampai dia mimpi basah, ada sampai dia dewasa. Wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Dan orang yang gila sampai dia waras kembali. Maka orang yang tidur, qadarullah dia tidur dari sebelum zuhur bangun setelah asar, maka dia nggak berdosa karena terlambat sholat zuhur, terlambat sholat asar, nggak berdosa dia. Maka dia laksanakan sholat qadha. Ada orang qadarullah capek kerja sampai larut malam, tidur jam 1, bangun jam 11 pagi, maka dia tidak dianggap lalai. Kenapa? Karena ghalabahun naum, dia dikalahkan dengan naumnya. Walaupun Umar bin Khattab ketika mencari seorang sahabat yang tidak hadir sholat subuh, ditanyakan kepada ibunya, mana fulan bin fulan? Ghalabahun naum ya Amirul Mukminin. Dia ketiduran wahai Amirul Mukminin, tadi malam dia bergadang sholat lail, pas menjelang subuh dia tidur sebentar, ternyata kebablasan. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh lebih baik bagiku dia sholat subuh saya berjamaah daripada dia sholat tahajud. Walau memang tetap begitu kaidahnya, tetapi tidak dianggap berdosa dia. Yang kedua, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Dan anak-anak sampai dia dewasa. Ya. Anak-anak kita ini sholat nggak sholat, mereka nggak berdosa. Ya. Bahkan mohon maaf mencuri sekalipun, mereka nggak berdosa. Mohon maaf bohong sekalipun, mereka nggak berdosa. Pertanyaannya terus, yang nanggung dosanya siapa? Siapa yang nanggung dosanya? Orang tuanya. Kok bisa? Dalilnya apa? Nggak ada kaidahnya orang tua nanggung dosa anak, nggak ada. Tetapi ketika nanti kita di akhirat, Allah akan tanya apa yang sudah kamu lakukan untuk menghalangi anakmu ini berbuat dosa. Dosa kita di situ, bukan karena dosa anak berbuat dosa itu. Nah, sehingga anak-anak ini selama mereka belum yahtalim, belum dewasa, kewajiban kita adalah untuk mensupport, mendidik mereka. Ketika sudah dewasa baru agak dipaksa-paksa. Walau setelah mereka masuk umur mumayyiz, umur di mana mereka bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, di sini memang ada sedikit paksaan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat. Lalu orang yang gila sampai dia waras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu talaqin jaizun, setiap talak itu boleh, illa talaqul ma'tuh al-maghlubi ala aqlihi, kecuali talak dari orang yang tidak waras, yang akalnya tidak berfungsi. Sehingga qadarullah, mana tahu tiba-tiba ada suami atau ada istri yang ya tiba-tiba mungkin kena apa sehingga tidak lagi ingat apa-apa, ngomong apa-apa, maka hal-hal tersebut tidak lagi dianggap dosa dalam agama kita. Ibnu Abbas radhiyallahu menyatakan bahwa orang yang dipaksa para perampok untuk menceraikan istrinya, maka walaupun dia sudah mengucapkan kata-kata cerai tersebut, maka sama sekali talak tersebut tidak berlaku. Ya, kenapa? Karena syaratnya 3: sehat, balik, dan bebas menentukan pilihannya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa problematika talak yang terjadi di antara kaum muslimin.
baik dulu sampai sekarang. Di antaranya adalah talak karena dipaksa, baik yang maksa itu bos ataupun orang tua ataupun yang lain. Orang yang dipaksa tidak punya kehendak atau niat ataupun pilihan karena dia dipaksa. Kalau ada pilihan berarti ada dua. Kamu harus menceraikan dia atau tidak, ya tidak. Tapi kalau kamu harus menceraikan dia, titik, namanya itu paksaan, bukan pilihan. Nah, kehendak dan pilihan, ketika seorang menentukan kehendak dan pilihannya sendiri, maka disinilah seseorang dikatakan taklif. Apa itu taklif? Adalah orang yang mampu menanggung beban dosa. Makanya kalau anak-anak kita di umur-umur belum balik, tapi mereka bukan berarti tidak paham. Ada umur di mana mereka dikatakan belum balik tapi mumayyiz, mampu membedakan mana yang saru-saru, mana yang tidak, mana yang aurat, mana yang tidak. Makanya dalam surah An-Nur di ayat-ayat terakhir disebutkan kalau anak-anak yang mereka sudah mampu membedakan aurat nggak boleh masuk ke kamar ayahnya sama ibunya setelah zuhur, setelah asar, ba'da isya, nggak boleh masuk. Ketentuannya begitu. Kenapa? Karena dia sudah mumayyiz. Ketika dia lihat sesuatu yang saru, dia malu. Namanya mumayyiz. Nah, orang-orang yang taklif punya kehendak dan pilihan dengan hatinya sendiri, sehingga jika keduanya tiada, maka taklif pun tidak berlaku. Kalau ada orang tidak berkehendak, dipaksa dia, tidak punya pilihan. Karena kalau pilihan ada dua, kamu ceraikan atau tidak, itu namanya pilihan. Tapi kalau kamu harus ceraikan, maka tidak ada pilihan, maka diangkatlah hukum taklif. Apa itu? Dia tidak menanggung beban atau tidak layak dikasih tanggung jawab. Maka orang-orang yang kehilangan kehendak dan pilihan, maka dia tidak berlaku talaknya. Orang yang dipaksa dipandang tidak harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena kehendaknya dirampas dan sebenarnya dia sedang menjalankan kehendak orang yang memaksanya. Orang yang dipaksa mengucapkan perkataan kufur tidak menyebabkannya menjadi kafir, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ya, ketika ibunya Sumayyah sudah meninggal, lalu selang beberapa waktu setelah itu ayahnya meninggal, itu Ammar bin Yasir disodori stempel kuda. Tahu stempel kuda? Yang stempelnya itu ditancapkan dulu di bara api, Pak. Membara, ya, baru tempelkan ke kuda, Pak. Nah, sama Abu Jahal diambillah stempel itu, ditempelkan di badannya, Pak. 1, 2, kalau kamu nggak mengatakan Muhammad berdusta, kamu terus akan begini. Akhirnya dia mengatakan Muhammad pendusta. Setelah itu turun surah An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Kasarannya begini, kalau kamu nggak mengucapkan kata talak kepada istrimu, tak sembelih istrimu, misalnya gitu kata perampok, ya. Nah, maka kita memilih kaidah akhafu dororain, memilih yang paling ringan, paling ringan bahayanya. Kita mengatakan saya talak istri saya, selesai.
dan dia masuk pada hukum tidak sah talaknya itu. Artinya berjalan seperti biasa setelah itu. Orang yang dipaksa masuk Islam juga tidak membuatnya menjadi muslim. Ayo katakan syahadat. Enggak mau katakan, kalau mati kamu asyhadu an la ilaha illallah katanya gitu. Tidak membuat dia jadi orang Islam. Maka la ikraha fiddin, jangan paksa-paksa orang masuk agama Islam. Termasuk melakukan hal yang lain. Jangan paksa-paksa orang melakukan perintah Allah sedangkan hatinya tidak mau melakukan. Kenapa? Sama dengan tidak melakukan perintah tersebut. Nah, demikian pula orang yang dipaksa menceraikan istrinya, maka talaknya tidak berlaku. Rasulullah bersabda, "Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan wa ma stukriha alaihi." Tidak berlaku bagi umatku dosa karena keliru, lupa, dan perbuatannya yang dipaksakan kepadanya, atau perbuatan yang dipaksakan kepadanya, maka orang tersebut diangkat dosa-dosanya. Dulu saya ingat sekali beberapa kasus ketika ada PKI itu, para ulama disuruh apa coba? Kan perbuatan keji. Perbuatan keji. Akhirnya mereka tidak mau dibunuhin. Ya, termasuk disuruh nginjak Quran dan sebagainya, kan terjadi seperti itu. Para fuqaha yang menyatakan pendapat ini adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud. Sedangkan dari kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Tapi menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, talak karena dipaksa tetap berlaku. Pendapat ini tidak didukung argumentasi, terlebih lagi bertentangan pendapat sekian banyak sahabat. Maka kita mengambil jumhur perkataan ulama bahwa talak yang dipaksakan tidak berlaku. Yang kedua, talak karena mabuk. Sebagaimana kita ketahui, kalau banyak di antara kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat, maka banyak yang melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mabok. Kebanyakan fuqaha, jumhur ulama berpendapat talak yang dinyatakan orang yang mabuk berlaku karena dia sendiri yang menyebabkan akal sehatnya terganggu dan atas kehendaknya. Tapi menurut beberapa ulama, talak orang mabok adalah main-main dan tidak diperhitungkan. Karena orang yang mabuk tidak berbeda dengan orang gila. Keduanya kehilangan akal sehat yang menjadi dasar pembebanan hukum atau taklif. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 43, ketika Allah melarang orang-orang yang mabok mendekati sholat, dan luar biasanya ayatnya menggunakan wahai orang-orang yang beriman. Apa ya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Larangannya untuk orang yang beriman yang mabuk. Jadi apa? Ada juga orang yang beriman yang mabuk. Dulu sahabat. Tapi setelah turun surah Al-Maidah ayat 89 kalau saya tidak salah, maka tidak ada lagi sahabat yang mendekati khamar, mabok, nggak ada lagi. Kenapa? Larangannya sudah final. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu khamar, maisir, judi, wal ansab, dan patung-patung. Nah, pas turun ayat ini,
maka seluruh sahabat meninggalkan secara final segala hal yang membuat mereka mabuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ucapan orang yang mabuk tidak diperhitungkan karena dia tidak mengerti apa yang diucapkannya. Kalau sholat saja tidak boleh mereka dekati dan dianggap tidak sah, apalagi perkara-perkara selain itu. Dan kita tahu bahwasanya sholat adalah perkara paling besar dalam agama ini. Sebuah riwayat yang kuat menyebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu tidak mengakui talak orang yang mabuk. Beberapa ulama menyatakan tidak ada seorang pun sahabat yang menyanggah pendapat Utsman ini. Pendapat ini dinyatakan Yahya bin Sa'id al-Ansari, Humaid bin Abdurrahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Husain, Ishaq bin Rawahi, Abu Thawr, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang didukung Al-Muzani. Menurut Imam Asy-Syaukani, orang yang mabuk hingga akalnya tidak berfungsi, talaknya tidak berlaku karena tidak ada dasar penetapan hukum terhadapnya. Syariat telah menetapkan hukuman baginya, sehingga kita tidak boleh melampaui batas dengan mengatakan talaknya berlaku. Artinya orang yang mabuk tidak berlaku hukum itu kepadanya sebagai hukuman lain baginya, karena itu berarti menggabungkan dua hukum kepadanya. Pendapat inilah yang pada akhir diterapkan di pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1928. Ini Undang-Undang Mesir, ya, Undang-Undang Mesir begitu. Kemudian masail yang ketiga adalah talak karena marah. Ya, talak karena marah. Hati-hati perbuatan marah. Ya, marah itu seperti minum khamar. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Kalau udah marah, yang cantik jadi jelek. Kalau udah marah, yang lembut jadi beringas. Ya, kalau udah marah maka pikiran tidak karuan, ya, sehingga istri yang tidak ada salah banyak salahnya. Orang yang marah hingga tidak dapat mengontrol ucapannya dan tidak menyadari perbuatannya, jika menyatakan talak maka talaknya tidak berlaku karena tidak sengaja atas kehendaknya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqa wa la ataqa fi ighlaqin." Tidaklah berlaku talak dan pemerdekaan budak dalam keadaan ighlaq. Ighlaq itu apa? Tertutup. Artinya apa? Enggak mau dikasih masukan karena sangat lagi emosional. Ya, dikasih nasihat enggak mempan. Kenapa? Masih dalam keadaan marah. Ighlaq diartikan kemarahan selain terpaksa dan gila. Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagaimana dinyatakan dalam Zadul Ma'ad, hakikat ighlaq adalah keadaan hati seseorang yang tertutup sehingga tidak sengaja mengucapkan sesuatu atau tidak mengerti dengan yang diucapkannya, seolah-olah niat dan kehendaknya tertutup. Ibnu Taimiyah melanjutkan, kriteria ini mencakup talak yang dinyatakan orang yang dipaksa, orang gila, dan orang yang akalnya tidak berfungsi karena mabuk atau marah, serta segala yang tidak disengaja dan tidak dimengerti. Maka bisa jadi anak-anak kecil yang mohon maaf berdusta, anak-anak kecil yang ngomong yang tidak benar, maka bagian daripada ini artinya dimaafkan
Kalau dia orang dewasa dalam keadaan seperti itu mengucapkan talak, maka talaknya tidak sah atau tidak berlaku. Ibnu Taimiyah menjelaskan lagi bahwa marah terbagi 3. Pertama, marah yang menghilangkan akal sehingga orang tersebut tidak menyadari ucapannya. Seluruh ulama tidak berbeda pendapat, talak orang seperti ini tidak berlaku. Kedua, marah yang masih di permulaan sehingga orang tersebut dapat mengontrol ucapan dan mengandung unsur kesengajaan. Talak orang yang seperti ini dinyatakan berlaku. Walau dia marah, tapi dia mampu mengontrol. Ya udahlah, kalau kita begini aja, begini terus, saya talak kamu. Marah dia ini, tapi dia mampu mengontrol. Nah, karena dia sadar, maka talaknya jatuh, sah talaknya. Ketiga, marah yang besar yang masih terkawal dan terkontrol sehingga tidak sepenuhnya kehilangan akal, melainkan ada penghalang yang menutupi dirinya dari niatnya, di mana jika diteruskan dia pasti menyesali perbuatannya. Kondisi ini mesti diteliti, tapi kemungkinan talaknya tidak berlaku jauh lebih besar dan beralasan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, talak karena canda dan keliru. Ya, terjadi nggak, Pak? Terjadi itu. Ya, apalagi ada sebagian orang mungkin nggak, dia tidak tahu kesakralan bahasa talak itu, dia nggak tahu. Saya cobalah bilang talak sama istri saya, gimana responnya? Dek, saya talak kamu. Bercanda dia, mau menguji, bercanda dia. Ya, dia kira main-main talak tersebut. Kebanyakan fuqaha berpendapat orang yang menyatakan talak sambil bercanda, maka talaknya berlaku. Sama seperti akad nikah, jika dilakukan sambil bercanda, maka hukumnya sah. Mas, tak nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 1 motor dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mahar sah. Wih, keren banget. Sah itu, Pak. Maka jangan bercanda, Pak ya. Kan ada orang-orang yang suka bercanda itu ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Menurutnya hadis ini hasan dan Hakim hadis ini sahih, yaitu Rasulullah bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." 3 perkara yang keseriusannya adalah serius dan candanya juga serius, yaitu nikah, talak dan rujuk. Ya, Pak ya? Nikah, talak dan rujuk. Ya. Maka 3 ini jangan sampai main-main, karena main-mainnya juga tetap serius ya, Pak. Jadi sah gitu ya. Kan ada kisah itu, ada pasangan muda karena lagi galau, tak pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, pulangkan. Pas sudah pulang, laki-lakinya balik ke rumahnya mereka. Tiba di rumah kesepian, Pak. Ya, kesepian, biasanya ada yang diajak ngobrol, kesepian. Nggak tahan hatinya, telepon istrinya, "Dek, sehat, Dek." "Apa telepon? Abang rindu gitu." "Abang nggak tahu hatiku ini hancur seperti apa, nggak tahu. Coba ambil gelas," katanya. Dia ambil gelas, dilempar ke bawah. "Hancur nggak?" "Enggak," kata suaminya. "Karena gelasnya dari plastik." Baru istri, "Wes, jemput saya," katanya. Ya, itu canda-candaannya begitu ya, Pak ya.
Nah, mereka akhirnya rujuk kembali. Nah, tentang 3 yang bercanda ataupun serius tadi, hadis ini meskipun pada sanadnya terdapat Abdullah bin Hubaib yang sebagian ulama mempermasalahkan kualitasnya, tapi derajatnya menjadi kuat karena didukung hadis-hadis yang lain. Beberapa ulama seperti Al-Baqir, As-Sadiq, An-Nasir berpendapat talak sambil bercanda tidak berlaku. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat mazhab Ahmad dan Malik. Pasalnya, untuk berlakunya talak mereka mensyaratkan kerelaan dalam mengucapkannya, mengerti artinya, dan menghendaki dampak yang ditimbulkannya. Ini berarti jika tidak ada niat dan kehendak, maka sumpah saja dianggap main-main. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 227, dan jika mereka berazam, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim, dan jika mereka berazam, bertekad untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat atau kata berazam artinya sudah diniatkan, sudah dipikirkan, sudah menyiapkan konsekuensi setelah talak itu. Maka dalam pandangan Al-Baqir, As-Sadiq, dan An-Nasir, talak itu berlaku jika diazamkan, dipastikan, dan dia siap menerima konsekuensi pasca talak tersebut. Kalau tidak, maka orang-orang yang bermain artinya mereka tidak memikirkan konsekuensi setelah perilaku talak tersebut. Nah, apalagi ditambah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Karena talak ini bagian daripada syar'i, maka setiap amalan syar'i harus diniatkan. Oleh karena itu, sebelumnya kita pernah membahas bahwa kenapa perempuan ditalak dan kenapa perempuan minta ditalak atau khulu. Talak adalah perbuatan yang membutuhkan niat, sementara orang yang bercanda tidak punya azam ataupun niat, kecuali dia sudah berazam dan menyampaikannya dengan guyonan, tetap dia sah. Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dari Ibnu Abbas, at-talaqu an watarin. Talak dilakukan karena ada keperluan, sementara talak karena keliru, yaitu orang yang sebenarnya hendak mengatakan sesuatu selain talak, tapi lidahnya latah sehingga malah mengucapkan talak. Menurut fuqaha Hanafi, talaknya dipertimbangkan dalam pengadilan. Tapi secara agama merupakan hubungan dirinya dengan Allah, maka talak tersebut tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya. Mana tahu ada orang yang latah, ya, ada orang yang guyonan, tangannya main ke bagian sininya, dia disentuh temannya, pas depan istrinya tak talak kamu, langsung begitu. Mana tahu ada orang seperti itu. Ya, jadi dipertimbangkan di pengadilan karena dia dalam keadaan sadar walaupun dengan kata-kata latah seperti itu. Kemudian yang kelima, talak karena lalai dan lupa. Orang yang lalai dan lupa mirip orang yang keliru dan bercanda. Perbedaan talak orang yang keliru dan orang yang bercanda, ia adalah talak orang yang bercanda berlaku baik dalam pengadilan. Saya ulangin, talak orang yang bercanda adalah talak orang yang bercanda berlaku baik dalam pengadilan maupun secara agama menurut pandangan yang memisahkannya. Sedangkan talak orang yang keliru hanya berlaku dalam pengadilan karena talak bukan bahan jenaka dan permainan. Kemudian talak karena terkejut. Orang yang terkejut hingga tidak mengerti apa yang diucapkannya karena jiwanya terguncang sehingga akalnya tidak berfungsi,
dan pikirannya tertutup, maka talaknya tidak berlaku. Hukumnya sama dengan talak orang gila, stres, pingsan, dan setiap orang yang akalnya bermasalah karena tua, sakit, atau musibah mendadak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, beberapa masail yang mungkin sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, ya, kurang lebih ada 6, walaupun mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan problematika talak ini. Sebelum kita lanjut pada kriteria istri yang dapat ditalak, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang pertama tadi tentang kriteria balik, apakah seorang anak itu boleh menikah, sehingga ketika dia menikah lalu dia kan belum balik, menceraikan, ya. Pengertian balik di sini, apakah pengertian balik anak-anak ini? Ya. Kemudian yang kedua itu kalau seringkali seorang suami atau istri itu tidak bekerja di luar negeri, sehingga mungkin beberapa tahun tidak bertemu. Kemudian apakah ini otomatis nanti dia menjadi bercerai? Misalnya katakanlah suaminya kemudian nikah lagi karena istri jadi DKW, kemudian menikah lagi. Nah, meskipun dia tidak mentalak istrinya, ya, tapi cuma menikah lagi itu, ketika istrinya pulang tahu, terus kemudian dia menggugat, nah ini apakah otomatis juga cerai gitu ya? Kemudian yang ketiga tadi yang agak meragukan itu kriteria marah tadi yang bertingkat-tingkat, ya, ada derajatnya. Nah, seringkali itu seorang suami itu mengucapkan talak itu kan saat marah, Ya. saat marah dia bilang talak. Nah, apakah nanti ada jumlahnya ketika dia mengatakan talak satu kali langsung jatuh, atau kalau sudah berapa kali? Nah, karena dia mengatakan dia sudah 3 kali ngomong itu, sehingga dianggap sudah sah. Nah, ini kriterianya yang saya pengen tahu supaya tidak kabur, karena paling sering itu mengatakan talak itu baik suami maupun istri, suami khususnya, pada saat marah atau ketika terjadi percekcokan, kemudian istrinya bilang kalau seperti ini aku talak saja, terus suaminya bilang iya harus saya talak. Nah, itu otomatis jatuh talak apa bagaimana? Saya kira itu saja. Ya. Baik. Pertama, pengertian balik. Memang betul sekali pertanyaan panjenengan. Memang loh, berarti kalau ada orang yang mentalak dan disyaratkan sudah balik, apakah ada anak-anak yang menikah sehingga dia kalau nggak balik nggak boleh mengucapkan talak, kan begitu bahasa kurang lebih, ya. Tapi ini sebenarnya apa yang disampaikan di sini mau menguatkan bahwasanya apa yang dilakukan sebelumnya adalah rentetan, bahwa orang yang menikah itu orang yang balik, ya, orang yang sudah dewasa yang menikah itu. Dan kedewasaan ini enggak kalau dalam fikih itu dimulai umur 9 tahun, Pak. Laki-laki ataupun perempuan. Walau perempuan dominan di 9 tahun lebih banyak daripada laki-laki. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dipermasalahkan oleh orang-orang, masa Rasulullah menikahi anak kecil? Enggak, Ibunda Aisyah sudah dewasa, sudah balik dia, umur 9 tahun. Gitu. Apalagi kalau kita melihat
fenomena sekarang ini. Ya, saya punya sepupu tingginya seperti Mas ini. Masih waktu itu dia kelas 6 SD. Jadi orang-orang ngira dia udah kuliah, Pak. Sepupu saya ini. Ya kalau manggil saya, Mas, salam cium tangan. Karena memang adik kami. Itu. Jadi memang dia tidak bisa diukur dengan umur. Tapi bahasa balik ini rentetan dari pernikahan tadi itu. Artinya kalau seandainya ada orang yang dinikahkan dalam keadaan tidak balik, nikahnya bermasalah. Nggak boleh. Nggak boleh dinikahkan ketika dia tidak balik. Itu yang pertama, Pak. Jadi dia ada rentetannya. Rentetan ini mengikuti sehingga bahasa kriteria suami yang talaknya diterima itu berlaku balik karena memang dia dinikahkan dalam keadaan sudah balik. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan suami yang ditinggalkan oleh istrinya atau sebaliknya. Lalu si suami menikah lagi. Dan ini jaraknya berlalu setahun atau 2 tahun. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan, selama suaminya pergi, dia ngasih nafkah nggak? Ngirim nggak dia? Ngirim uang, ngirim kabar, ya, ngirim nafkah. Dia ngirim nggak? Kalau dia tidak mengirim selama 6 bulan atau 4 bulan sampai 2 tahun atau setahun dia tidak mengirim, maka si istri boleh menggugatnya per 6 bulan, digugat langsung. Oke. Kalau si suami dikirimin oleh pengadilan surat nggak datang, berkali-kali dikirim nggak datang, maka pengadilan langsung menjatuhkan talaknya diterima, khulu'nya diterima. Artinya perempuan minta dikhulu'. Kalau laki-laki, nah ini laki-laki mah bebas. Ya, bebas dia mau nikah lagi, nggak mau nikah lagi, bebas dia. Tetapi memang yang tersakiti adalah perempuan. Maka dulu kami punya kasus yang kami lihat dan kami ketahui, ada salah seorang dari kakak kelas kami. Beliau memang pas pergi ke Libya sudah menikah. Qadarullah, mungkin karena banyak pikiran, ujian gagal terus. Jadi pas tahun kedua ujian ada tiket, gagal lagi dia. Sampai 3 atau 4 tahun nggak pulang ke Indonesia dan dia sudah menikah. Qadarullah pas pulang ke Indonesia, langsung keluarganya kami menyampaikan surat dari pengadilan. Sudah sah bercerai walaupun perempuan itu belum menikah. Menunggu laki-laki datang baru perempuannya menikah sama yang lain. Ya, jadi boleh menggugat. Ya, dan itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika Umar bertanya kepada Aisyah binti Khattab. Kata Umar, "Wahai anakku, menurutmu perempuan itu kapan sampai berapa lama kuat ditinggalin oleh suaminya?" Apa kata istrinya? 4 bulan wahai Amirul Mukminin. Langsung Amirul Mukminin buat surat kepada jenderal pasukan, tolong setiap pasukanmu dijadwal pulang per 4 bulan. Maka dalam buku nikah kita, dalam sighatut ta'liq, ketika ada suami yang berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama 6 bulan berturut-turut, maka si istri boleh mengajukan khulu dengan membayar 10.000 rupiah menggantikan mahar tersebut. Jadi itu masuk dalam kriterianya. Kemudian
Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah tadi tentang marah ada 3. Ya, pertama memang marah yang tidak meninggalkan akal. Ya, nggak bisa dikasih masukan, marahnya kebangetan. Maka marah seperti ini tidak dianggap sah talaknya. Yang kedua adalah marah tetapi masih meninggalkan kesadaran dia. Masih bisa ngobrol, saya tuh nggak suka digituin. Udah saya bilang berkali-kali kan. Kenapa diulangin? Kalau begini terus udahlah. Kita cerai saja udah. Saya udah nggak suka lagi. Nah, dia marah tapi bisa ngangkat emosi. Maka orang seperti ini talaknya sah dalam pandangan hukum. Kita dengarkan dulu azan. Bismillah. Baik, tadi tentang marah tadi, jadi ada 3. Pertama, marah yang tidak terkendali, ini para ulama dianggap tidak sah talaknya. Yang kedua, talak di awal, talak yang terkendali, seorang masih meninggalkan ruang kesadaran dan bisa berdiskusi dengan baik. Dia marah, dan ada yang orang tipe seperti ini, marahnya kalem gitu. Ya, dia masih bisa untuk ngobrol. Maka orang yang seperti ini kalau ketika mengucapkan talaknya berlaku. Yang ketiga, marah besar yang masih terkawal dan terkontrol sehingga tidak sempurna kehilangan akal, melainkan ada penghalang yang menutupi dirinya dari niatnya, di mana jika diteruskan dia pasti menyesali perbuatannya. Kondisi ini mesti diteliti lagi, hingga kasarannya kalau seandainya dia mengucap tersebut maka bisa dimasukkan pengadilan, ya, apakah diiyakan atau tidak diiyakan. Kurang lebih begitu, Pak. Tapi yang pastinya begini, ketika ada orang yang mengucapkan talak dalam keadaan sadar, maka talaknya jatuh walaupun talaknya itu belum masuk pengadilan, ya Pak ya. Karena untuk masuk pengadilan itu harus melalui proses persidangan yang mungkin mengambil sampai waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Talaknya kan berlaku masa iddah sampai 4 bulan, tetapi bisa saja persidangannya sampai bertahun-tahun. Begitu kurang lebih, Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu.
Dari ibu-ibu ada, silakan. Oke, kalau tidak ada sekali lagi Bapak Ibu, kriteria istri yang dapat ditalak. Ya. Talak tidak berlaku kepada seorang istri kecuali apabila dia layak menerimanya, yaitu jika memenuhi kriteria. Yang pertama merupakan istri sah dari suaminya. Jadi yang ditalak bukan istri orang lain. Yang kedua sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i. Talak ada 3. Namanya yang pertama talak raj'i, talak yang masih peluangnya besar untuk balik. Saya talak kamu, ternyata setelah 1 jam menyesal, balik lagi. Talaknya lagi Pak, setelah 1 jam menyesal lagi. Nah, yang ketiga kali maka tidak boleh lagi dia rujuk pada istrinya. Ya. Nah, talak raj'i. Yang kedua namanya talak bain sughra. Talak talak besar tetapi masih boleh rujuk. Kalau mau merujuk dia harus akad baru. Ya, saya nikahkan anak saya kembali kepadamu dengan mahar sekian dibayar tunai, sah gitu. Nah, yang ketiga talak bain kubro. Talak bain kubro ini adalah talak yang dijatuhkan dan tidak mungkin ada peluang kembali kecuali wanita itu menikah dulu dengan laki-laki yang lain dan terjadi talak secara natural sampai talak bain kubro. Lalu si suami boleh kembali kepada mantan suami boleh kembali kepada mantan istrinya dengan akad juga yang baru. Kemudian yang ketiga, menjalani masa iddah yang disebabkan perpisahan yang dianggap talak. Misalnya perpisahan yang disebabkan oleh keengganan suami memeluk Islam setelah istri menyatakan masuk Islam. Bisa juga perpisahan karena ilah. Menurut mazhab Hanafi, ya, ilah ini mengeluarkan kata-kata seperti talak. Itu namanya ilah. Menurut mazhab Hanafi, 2 bentuk perpisahan di atas sama dengan talak. Yang keempat, kriteria yang keempat, jika seorang wanita menjalani masa iddah karena perpisahan yang dianggap fasakh, artinya ini akad pernikahannya rusak. Ya, akad pernikahannya rusak, maka tidak membatalkan dasar akadnya dan tidak pula menghapus kehalalannya. Seperti perpisahan karena istri menjadi murtad. Dalam kondisi ini fasakh terjadi karena faktor baru yang memutuskan kelanjutan akad yang mulanya dilakukan dengan sah. Itu Bapak Ibu kriteria istri yang dapat ditalak. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada kriteria istri yang tidak dapat ditalak. Artinya walaupun suami kekeh mau mentalak dia, karena kriteria ini tidak dapat ditalak oleh suaminya. Semoga menjadi ilmu kepada kita dan semakin menguatkan rumah tangga kita dan kaum muslimin semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan pertemuan ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.